Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat Allah begitu banyak kenikmatan kita dapati. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah wa qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, di dalam mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah, yang mana melanjutkan daripada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas secara singkat tentang prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Maka dalam kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam pembiayaan ya. Ketika kita berbicara tentang unsur ini kan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ya di dalam pembiayaan. Maka apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan? Maka unsur yang pertama dalam pembiayaan adalah kepercayaan. Mengapa kepercayaan menjadi unsur yang pertama dan utama ya? Karena ketika kita berbicara pembiayaan ya, faktor utama mengapa sebuah perbankan ya, sebuah lembaga keuangan mau memberikan uangnya kepada nasabah, ini adalah tentu karena ada kepercayaan, ada rasa percaya kan begitu ya. Kepercayaan ini tentu bisa dimaknai mempercayakan sejumlah dana misalnya untuk dikelola nasabah. Seperti teman-teman ketika meminjamkan uang kepada temannya begitu, ini kan tentu ada rasa saling percaya kan begitu ya. Nah, inilah yang menjadi faktor penting dalam pembiayaan. Kalau kita tidak percaya kepada seorang nasabah, maka proses pembiayaan ini tidak akan terjadi ya. Tetapi kepercayaan ini sangat mungkin untuk disalahgunakan ya, apabila tidak diberikan kepada orang yang benar ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya orang yang salah ini adalah orang yang tidak melalui proses analisis sebelumnya ya. Tidak tahu karakternya, tidak tahu kondisinya, tidak tahu latar belakangnya. Nah, ini menjadikan proses memilih ini menjadi keliru ya. Maka ketika kita berbicara tentang proses pembiayaan, memilih orang yang tepat atau benar, dalam hal ini saya kata tanda kutip ya, ini menjadi sesuatu unsur daripada kepercayaan yang sangat penting ya. Karena ketika kita mau atau rela menyerahkan uang, ini sama halnya kita kalau bahasa kita menyerahkan senjata kita gitu ya. Menyerahkan senjata kita kepada orang lain ya. Yang terjadi apa? Bila orang yang kita beri senjata tersebut adalah seorang penjahat misalnya, maka tentu senjata yang kita berikan tersebut bisa menjadi bahaya buat kita, malah bisa diarahkan kepada kita kan begitu. Bukan kepada sasaran yang dituju. Nah, analogi ini cocok ketika kita gunakan di pembiayaan ya. Bila kita salah memilih orang misalnya, maka resiko itu justru dibebankan kepada bank ya, untuk menanggung segala konsekuensinya. Ini kan yang repot kan gitu. Memang ketika kita bicara pembiayaan, yang namanya agunan atau jaminan itu harus tetap ada ya. Tetapi bila terjadi yang namanya resiko kemacetan dan nasabah tidak mempunyai kemampuan maupun kemauan, apalagi kemauan ya, untuk membayar, maka eksekusi jaminan ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang simpel ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, eksekusi jaminan ini biasanya membutuhkan sumber daya yang besar. Maksudnya apa ya? Memakan energi, waktu ya, apalagi biaya yang relatif besar. Maka ini tentu sebisa mungkin jangan sampai terjadi ketika kita mengajukan pembiayaan ya. Karena tadi sebisa mungkin ketika sebuah bank mengajukan ke pembiayaan ya, harapannya pembiayaan ini bisa selesai tepat waktu ya, lancar ya, tidak ada kendala apapun ya. Sebenarnya kan jaminan itu hanya fungsinya lebih penting kepada
melihat keseriusan seseorang dalam mengajukan pembiayaan. Ketika seseorang ini mau menjaminkan sesuatu harta berharga ya miliknya atau satu-satunya, tentu ini menjadi tolak ukur bahwa orang tersebut benar-benar serius untuk bekerja sama dengan sebuah lembaga keuangan, kan begitu. Setelah kepercayaan, tentu unsur berikutnya dalam pembiayaan adalah waktu atau masa. Nah, maksudnya apa? Tadi ketika kita sudah berbicara kepercayaan ya, kepercayaan yang sudah kita berikan kepada nasabah, ini kan tentu memiliki waktu ya atau batas waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan ya. Nah, maksudnya apa? Waktu atau masa antara pencairan sampai pelunasan pembiayaan ini sangat mungkin terjadi hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita, tidak terduga gitu, tiba-tiba gitu ya. Karena kita ketika berbicara sebuah bisnis, katakanlah seperti itu, seringkali ada hal yang tidak selalu seperti yang dapat diprediksi ya. Tidak semua dalam perjalanan bisnis itu sesuai dengan kehendak kita. Ada kalanya sesuatu yang terjadi itu hal-hal yang di luar prediksi-prediksi yang sudah kita gambarkan di awal ya. Contohnya apa? Terkadang ada bisnis yang proyeksi yang ditawarkan dari tahun ke tahun kelihatan indah begitu, tapi selalu ada masa-masa sulit dalam usaha. Nah, hal-hal seperti itu tentu pengalaman seorang nasabah ini menjadi penting sebagai bahan rujukan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nah, kalau kita bicara pembiayaan ya, dalam pembiayaan ya, tentu ini sebisa mungkin dalam waktu itu setiap angsuran harus tepat waktu ya, dari tiap bulannya begitu ya. Dan biasanya ketika kita bicara terkait waktu misalkan, maka semakin panjang ya waktu yang diberikan dalam pembiayaan ini, maka biasanya memang akan memberikan keuntungan yang relatif lebih besar kepada lembaga pembiayaan. Dalam hal ini adalah perbankan, kan begitu. Tetapi semakin panjang jangka waktu yang diberikan dalam pembiayaan, maka ini juga akan meningkatkan peluang atau probabilitas terjadinya resiko yang juga lebih besar. Karena tentu kita sekali lagi tidak akan bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Karena kemampuan seseorang itu kan hanya sekedar ini ya, memprediksi ya. Dan memprediksi itu kan hanya didasarkan pada data-data empirik, data-data yang kita bisa lihat ya, atau pengalaman daripada masa lalu, ya. Maka ketika mengajukan pembiayaan kepada nasabah, tentu ini pemilihan jangka waktu harus disesuaikan ya dengan karakteristik pembiayaan yang diajukan ya. Contohnya apa? Pembiayaan investasi pasti tentu berbeda dengan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan apa lagi contohnya? KPR atau kredit kepemilikan rumah misalnya, tentu berbeda dengan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan. Nah, ini tentu ini menjadi acuan atau pedoman dalam menentukan berapa lama jangka waktu dalam pembiayaan. Nah, ini ketika kita bicara unsur-unsur dalam hal ini adalah waktu dan masa. Oke, tadi sudah ada unsur kepercayaan, ada unsur waktu, kemudian unsur berikutnya apa dalam pembiayaan? Tadi resiko ya, kita sudah bahas sedikit tentang resiko tadi. Nah, resiko ini menjadi unsur, saya pernah menyampaikan di pembahasan sebelumnya ya. Resiko ini merupakan sesuatu yang melekat ya dalam pembiayaan. Artinya tidak mungkin dihilangkan. Yang paling mungkin adalah diperkecil ya, diperendah kemungkinannya, kan begitu. Ya, artinya apa? Semua pembiayaan yang diajukan oleh perbankan syariah ini berpotensi menghasilkan return, keuntungan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan resiko atau peluang terjadinya kerugian ya. Nah, tentu resiko ini akan muncul dalam range waktu atau interval waktu ya antara pemberian pembiayaan
sampai dengan waktu pelunasannya ya. Nah, ini tentu teman-teman harus bisa melakukan analisis resiko, analisis memitigasi resiko ini ya. Nah, yang namanya resiko tadi saya sering ngulang-ulang ya. Resiko ini dapat diperkecil dengan melakukan proses di awal yang baik dan benar. Maksudnya apa? Jadi sebuah institusi perbankan itu jangan asal meng-ACC nasabah pengajuan pembiayaan. Bahkan saya bisa katakan lebih baik menolak pembiayaan dengan potensi return yang besar tetapi beresiko macet yang besar. Ditolak saja kalau memang resiko macetnya besar. Daripada yang terjadi apa? Memberikan pembiayaan tetapi yang terjadi adalah bermasalah di kemudian hari. Nah, ini menjadikan masalah yang lebih besar bagi institusi perbankan ya. Karena tadi resiko pembiayaan adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, tidak mungkin dihilangkan. Yang ada adalah diperkecil, dihindari ya. Nah, cara menghindari atau memperkecilnya adalah dengan salah satunya apa? Maka penentuan kolateral atau jaminan ya, adanya asuransi ya. Namun sekali lagi, jaminan dan asuransi ini bukan untuk mengcover resiko, hanya memperkecil resiko saja. Karena seringkali banyak terjadi kasus adanya jaminan dan asuransi, tetapi pembiayaan tetap macet dan bermasalah. Maka kehati-hatian dalam analisis di awal, analisis nasabah di awal waktu sebelum terjadinya akad, ini menjadi proses yang amat sangat penting dalam awal proses pembiayaan begitu. Kemudian unsur berikutnya dalam pembiayaan adalah penyerahan ya. Maksudnya apa penyerahan ini? Yang dimaksud dengan penyerahan adalah mengalihkan nilai ekonomi ya. Ini bisa dimaknai dengan uang atau dana, bisa juga barang, bisa juga jasa kepada pihak lain ya. Dan nilai yang akan dikembalikan pada saat pelunasan mungkin sampai akhir misalnya, ini harus sama nilainya dengan nilai awal ketika pembiayaan itu diajukan ya. Nah, ketika kita menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah ya, dan hanya diganti dengan selembar kertas atau beberapa lembar kertas berupa jaminan ya, memang kertas yang diserahkan tersebut memiliki nilai ya, misalkan apa, sertifikat, BPKB dan sebagainya ya. Namun yang bernilai kan bukan kertasnya, tetapi apa? Yang bernilai adalah barang yang dijadikan jaminan. Yang dalam hal ini, pada kasus ini tentu harus masih berada di tangan nasabah, disertai dengan apa? Bukti kepemilikan yang dalam hal ini biasanya disimpan di bank untuk jaminan ya. Jadi secara fisik ketika kita bicara penyerahan ini ya, maka bank sesungguhnya hanya tempat memindah kertas dari lemari nasabah ke brankas saja, ke brankas banknya sendiri ya, sebagai jaminan tadi. Maka ketika hal-hal seperti ini tidak diperhitungkan dengan cermat dan tidak dilakukan dengan analisis yang mendalam tentang bagaimana kelayakan nasabah yang akan dibiayai, maka tentu ini akan menimbulkan resiko atau mengakibatkan resiko kemacetan di kemudian hari yang notabene menjadi resiko yang harus ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nah, biasanya memang ada eksekusi jaminan, tetapi eksekusi jaminan ini hanya akan dilakukan jika semua jalan penyelesaian buntu atau tidak ada jalan keluar yang lain. Itu pun sekali lagi saya katakan proses dalam eksekusi jaminan atau lelang jaminan ini tentu membutuhkan proses yang tidak mudah dan apalagi waktunya biasanya relatif panjang. Ini kan menyita energi yang luar biasa. Nah, ini tadi tentang 4 hal ya, tentang unsur-unsur pembiayaan ya. Yang pertama ada kepercayaan, kemudian waktu atau masa atau periode, kemudian yang ketiga ada resiko, dan yang terakhir adalah penyerahan. Nah, ini kan sesuatu ya unsurnya sesuatu yang melekat pada pembiayaan. Oke, terima kasih dari saya.
Mungkin ketika ada diskusi bisa disampaikan ke grup di WhatsApp boleh, atau bisa disampaikan ke Psikolon. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dalam lisan dan laku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.